Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Dalam pertemuan kali ini kita akan mengkaji satu materi dalam bahasan logika. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep, kedua tentang kata, kemudian term, keempat tentang penggolongan, dan yang terakhir atau yang kelima tentang definisi. Baiklah, kita mulai. Untuk yang pertama, berpikir seperti yang pernah kita jelaskan adalah aktivitas berbicara dengan diri sendiri di dalam batin. Artinya ketika kita berpikir, orang tidak tahu apa sejatinya yang kita pikirkan. Nah, agar pikiran kita diketahui orang atau apa yang kita pikirkan diketahui orang, maka kita perlu mengungkapkannya melalui bahasa. Nah, dalam konteks itulah kita akan mengenal apa yang disebut dengan konsep, apa yang disebut dengan kata, apa yang disebut dengan term, dan apa yang disebut dengan penggolongan maupun definisi. Tentunya apa yang kita jelaskan dalam hal ini adalah dalam konteks logika. Kita mulai dari yang pertama. Pertama kita akan mengkaji atau membahas tentang konsep. Orang tidak dapat berbicara dengan baik jika dia tidak memiliki kata-kata. Karena itu dapat dikatakan bahwa orang tidak akan berpikir dengan tepat tanpa memiliki pengertian-pengertian. Nah, pekerjaan akal kita yang pertama adalah memperoleh pengertian. Ini terjadi dengan cara kita mengenal benda-benda, barang-barang yang ada di sekitar kita. Atau kita mengenal sesuatu melalui fenomena yang kita lihat. Peristiwa-peristiwa yang kita saksikan. Atau bahkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang kita alami. Apa yang kita kenal, baik itu benda maupun barang-barang maupun realitas maupun peristiwa-peristiwa, bahkan kejadian-kejadian, sebenarnya itu kita pahami, gitu ya, kita mengerti. Namun pengertian itu masih tersimpan di dalam akal pikiran kita. Karena memang kerja akal kita yang pertama adalah mengenal kenyataan, memahami kenyataan, mengenal realitas. Nah, apa sejatinya yang ditangkap oleh akal pikiran kita itu? Yang ditangkap oleh akal pikiran kita itu adalah sesuatu. Pikiran kita menangkap benda, kemudian dia mengolahnya, dia memahaminya. Kemudian akal kita membentuk suatu gambaran tentang apa yang dikenalnya. Akal kita ketika mengenal benda, mengenal barang, mengenal realitas, mengenal peristiwa, kemudian mengalami peristiwa, kita sendiri mengalami peristiwa, akal kita kemudian membuat gambaran-gambaran. Gambaran itu dalam kerangka memahami apa yang ada, apa yang ditangkap, realitas apa yang dihadapinya, peristiwa apa yang dialaminya, atau fenomena apa yang sedang kita lihat. Akal kita selalu membuat gambaran-gambaran. Nah, gambaran yang dibentuk oleh akal pikiran kita tentang kenyataan, apakah itu benda, apakah itu barang, apakah itu realitas, baik realitas yang tampak maupun realitas yang tak tampak gitu ya.
baik itu pengalaman, baik itu peristiwa, itu semua digambarkan atau dibentuk oleh akal budi kita, dan penggambaran itulah yang disebut dengan pengertian atau konsep. Nah, setelah akal kita membentuk pengertiannya, misalkan saat ini kita sedang melihat satu benda atau satu barang atau satu hewan yang ada di depan kita. Kebetulan yang kita lihat adalah kuda. Gitu ya. Akal kita kemudian menangkap itu. Membentuk pengertian-pengertian. Nah, dengan tangkapan itulah kemudian kita bisa berbicara tentang kuda tanpa kita menunjukkan kembali kuda yang sudah kita lihat tadi. Itu artinya gambaran tentang kuda itu sudah ada dalam akal pikiran kita. Meskipun kita tidak menunjukkan kuda yang konkret, gitu, tapi gambaran tentang kuda itu ada di dalam akal pikiran kita. Nah, ketika kita berbicara tentang kuda, kita tidak lagi membutuhkan kuda yang terlihat kemarin. Tapi ketika saat ini kita berbicara tentang kuda, itu hanya melalui pengertian yang sudah ada dalam akal kita. Atau konsep tentang kuda yang ada dalam pikiran kita. Kita bisa menyebutkan bahwa kuda itu berkaki 4, warnanya coklat, gitu ya, kakinya panjang misalkan. Nah, kita bisa berbicara itu karena kita sudah memiliki gambaran tentang kuda atau konsep tentang kuda itu di dalam akal pikiran kita. Nah, selanjutnya kita beralih pada kata. Apa sebenarnya kata? Kalau tadi kita berbicara tentang pengertian atau konsep, sekarang kita berbicara tentang kata. Kata adalah tanda atau pernyataan lahiriah yang menunjukkan suatu hal atau kenyataan, baik itu pengertian-pengertian kita tentang kenyataan itu, atau gambaran kita tentang kenyataan yang kita lihat, yang kita tangkap. Kata adalah tanda lahir atau pernyataan dari pengertian, akan tetapi kata tidak identik atau tidak sama dengan pengertian. Karena bisa saja katanya berbeda atau ungkapan katanya berbeda, tapi pengertiannya tidak sama. Atau sebaliknya, ada ungkapan katanya yang berbeda, tapi pengertiannya sama. Misalkan kata biaya itu sama dengan kata ongkos. Pengungkapan katanya berbeda, tapi artinya sama. Ada kata lain, misalkan karena, itu juga bisa sama dengan kata sebab. Pengungkapan katanya berbeda, tapi pengertiannya sama. Itulah dikatakan mengapa pengertian itu atau kata itu tidak sama dengan pengertian. Kata bisa berbeda, tapi pengertiannya bisa sama. Pengungkapan katanya berbeda, tapi pengertiannya sama. Nah, kalau begitu apa sih sebenarnya kata? Kata adalah ekspresi dan tanda dari pengertian. Tetapi tanda atau ekspresi tersebut belum sempurna atau tidak sempurna. Maksudnya apa? Ketika kita menyebut biaya, kita perlu menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan biaya. Ketika kita mengungkapkan kata ongkos, itu belum sempurna. Nah, kita bisa menjelaskannya melalui pengertian atau melalui konsep.
Setelah menjelaskan kata, kita sekarang masuk pada penjelasan tentang term. Apa yang dimaksud dengan term? Term adalah bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai subjek, atau di dalam simbolnya biasanya disimbolkan, dalam logika itu bersimbolkan S, huruf S. Term adalah bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Misalkan dalam kalimat fulan itu nakal. Kita lihat di sini ada dua term. Yang pertama adalah fulan. Fulan itu kedudukannya sebagai subjek. Dan kedua, kata nakal itu kedudukannya sebagai predikat. Nah, dalam kalimat fulan itu nakal, kita menemukan beberapa term atau dua term. Term yang pertama adalah term subjek. Term yang kedua adalah term predikat. Nah, di tengah-tengah itu kita lihat pada contoh fulan itu nakal. Ada kata itu. Kata itu di sini adalah kata penghubung, ya, yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Fulan itu nakal. Jadi kata fulan dihubungkan oleh kata itu dengan predikat nakal. Sebagai suatu kalimat, pada dasarnya ada tiga unsur. Ya. Dalam kalimat itu ada tiga unsur. Unsur yang pertama subjek, unsur yang kedua predikat, dan unsur yang ketiga adalah kata penghubung. Nah, kata penghubung ini biasanya ditandai dengan sama dengan, ya, kalau dia sama, atau tanda tidak sama dengan jika menyatakan penolakan. Ini simbol-simbol yang biasa digunakan di dalam logika. Subjek itu simbolnya S, predikat simbolnya P. Kalau adalah biasanya itu disimbolkan sama dengan, kalau tidak sama itu biasanya disimbolkan tidak sama dengan. Nah, subjek dan predikat itu biasanya bisa saja terdiri dari satu kata. Contoh yang tadi, fulan itu nakal. Subjeknya satu, predikatnya satu. Subjeknya fulan, predikatnya nakal. Tetapi bisa juga sebuah kalimat itu terdiri, ya, dari beberapa kata yang bersama-sama atau sebagai satu kesatuan yang berfungsi sebagai subjek dan predikat. Kita lihat dalam satu contoh, misalkan anak kecil yang duduk di pojok itu adalah adik saya. Atau anak kecil yang duduk di pojok itu adik saya. Kita lihat di sini anak kecil yang duduk di pojok itu berfungsi sebagai subjek. Itu kata penghubung, adik saya predikat. Kita lihat beberapa kata menjadi satu kesatuan dan dia berfungsi atau berkedudukan sebagai subjek. Kita lihat juga adik saya itu terdiri dari dua kata berkedudukan sebagai predikat. Jadi predikat ataupun subjek di dalam kalimat itu bisa terdiri dari satu kata saja atau terdiri dari beberapa kata yang membentuk satu kesatuan dan mengandung arti, mengandung satu arti. Anak kecil yang duduk di pojok itu, artinya kita ingin menjelaskan siapa anak kecil yang duduk di pojok itu. Ya, bisa saja subjeknya anak kecil itu, tapi subjek di sini masih umum. Tapi ketika dia di kalimat tersebut ditambah anak kecil yang duduk di pojok itu menjadi lebih jelas. Jadi menunjuk sesuatu yang lebih khusus. Ya, diingat-ingat bahwa subjek, dan predikat itu bisa terdiri dari satu atau beberapa kata.
Nah, kita sekarang kembali lagi kepada konsep. Kita perlu memperhatikan jika kita bertanya apa sesungguhnya yang kita maksudkan dengan perkataan tertentu. Misalkan, apa itu kursi? Apa itu mobil? Jadi kita bertanya tentang sesuatu. Nah, ketika kita bertanya tentang sesuatu, yang kita maksudkan adalah isi pengertian atau perkataan itu. Jadi di dalam pengertian atau konsep itu ada isinya, dia tidak kosong. Misalkan kata pegawai negeri. Jika kata pegawai negeri ini kita kupas, kita telaah arti dan isinya, maka ada berbagai unsur yang terkandung di dalamnya. Misalkan pegawai negeri itu adalah orang yang bekerja di kantor-kantor pemerintah. Dia digaji setiap bulan berdasarkan jam kerjanya. Jadi kalau kita bertanya apa itu pegawai negeri, ternyata itu memiliki banyak unsur yang dikandung oleh satu konsep. Yang tadi kita contohkan adalah pegawai negeri. Nah, karena itu bisa kita katakan bahwa setiap konsep, setiap pengertian itu memiliki arti atau isi tertentu. Ya, tidak ada konsep atau pengertian yang tidak memiliki arti tertentu. Bahkan kata juga memiliki arti tertentu. Nah, pengertian atau konsep dapat dikatakan sebagai perwakilan universal sejumlah objek yang memiliki unsur-unsur esensial yang mirip. Pengertian atau konsep menunjuk pada sejumlah objek, sehingga objek-objek yang ditunjuk oleh pengertian atau konsep tersebut adalah bagian-bagian dari konsep itu. Konsep setidaknya memiliki dua aspek, yaitu aspek komprehensif atau denotasi dan aspek ekstensi atau konotasi. Kedua aspek itu disebut juga isi atau komprehensif dan luas atau ekstensi dari sebuah konsep. Nah, kalau tadi kita berbicara konotasi, denotasi, ini ada beberapa pengertian tentang konotasi. Istilah lain dari konotasi adalah intensi atau isi. Setiap term mempunyai konotasi atau isi. Secara umum, konotasi dapat diartikan sebagai keseluruhan arti yang dimaksudkan oleh suatu term. Sedangkan yang dimaksudkan dengan keseluruhan arti adalah kesatuan antara unsur dasar dengan sifat pembeda yang bersama-sama membentuk suatu pengertian. Atau dengan kata lain, konotasi adalah isi atau apa yang termuat di dalam suatu term. Misalkan, konotasi term manusia atau kata manusia adalah hewan yang berakal budi atau substansi yang berbadan, berkembang, berperasa, dan berakal. Nah, ini isi dari konotasi tentang manusia atau term manusia. Ada substansinya atau unsur dasarnya, yang kita sebut manusia adalah hewan yang berakal budi,
yang berbadan, berkembang, berperasa, dan berakal. Nah, di sini kita berbicara sifat-sifat pembeda dari manusia dengan makhluk yang lain. Kita juga berbicara dengan unsur dasar dari manusia. Unsur dasarnya apa? Unsur dasarnya berakal, berbadan, berkembang. Bisa juga unsur sifat-sifat pembedanya berperasa dan berakal. Ini pengertian tentang konotasi. Jadi konotasi itu adalah isi atau apa yang dimuat atau apa yang dikandung oleh suatu atau oleh sebuah tem. Nah, sementara denotasi itu adalah ekstensi atau lingkup, cakupan. Ada juga yang menyebut lingkungan. Setiap term mempunyai denotasi atau cakupan. Denotasi adalah keseluruhan hal yang ditunjuk oleh term. Keseluruhan hal yang ditunjuk oleh term. Atau dengan kata lain, keseluruhan tersebut dapat diterapkan. Atau dengan kata lain, keseluruhan hal tersebut sejauh mana dapat diterapkan dalam term. Mungkin agak sedikit kurang jelas. Saya ulangi. Jadi setiap term itu mempunyai denotasi atau cakupan atau lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan denotasi? Denotasi adalah keseluruhan hal yang ditunjuk oleh sebuah term. Keseluruhan hal yang ditunjuk. Kalau tadi konotasi itu isi. Kalau sekarang keseluruhan hal yang ditunjuk oleh term namanya denotasi. Kita contohkan. Denotasi term manusia yang kita definisikan sebagai hewan yang berakal. Nah, denotasi term manusia ini artinya kita bisa menerapkan penggunaan kata manusia ini bukan hanya untuk manusia yang ada di Indonesia, tapi juga untuk manusia-manusia lain yang ada di negara-negara lain. Itu dapat kita tunjuk term manusia. Jadi manusia ini cakupannya luas. Lingkungannya sangat luas, bukan hanya berbangsa Indonesia, tapi juga bisa berbangsa Arab, bisa berbangsa Eropa, bisa berbangsa Amerika. Ketika kita berbicara kata manusia dari sisi denotasi. Tapi kalau kita berbicara manusia dari sisi konotasi, berarti kita sedang berbicara isi yang dikandung dari kata manusia itu sendiri, atau pengertian dari manusia, atau konsep tentang manusia. Tapi kalau kita berbicara tentang denotasi, ya, berarti kita berbicara tentang lingkup cakupan dari kata manusia. Kata manusia itu mencakup apa saja. Ternyata tidak hanya manusia yang ada di Indonesia, tapi juga bisa mencakup manusia yang ada di negara-negara lain. Tapi ketika kita berbicara tentang konotasi manusia, itu artinya kita bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan manusia itu. Manusia adalah hewan yang berakal, berbadan, berkembang, berperasa, dan berakal. Sementara ketika kita bertanya tentang denotasi, berarti kita sedang bertanya kata manusia ini mencakup apa saja. Saya contohkan misalkan yang lain. Kalau kita berbicara tentang buku dari sisi konotasi, maka kita berbicara tentang isi yang ada dalam konsep atau pengertian buku. Tetapi ketika kita berbicara tentang buku dalam konteks denotasi, berarti kita berbicara kata buku ini mencakup apa saja.
Apakah umum, khusus, gitu ya. Jadi cakupan itu denotasi, kalau isi itu konotasi. Ya, ada hubungan antara konotasi dan denotasi. Misalkan hubungannya konotasi dan denotasi itu ada yang hubungannya berbalikan. Maksudnya adalah jika satu yang bertambah ada, saya ulangi, hubungan antara konotasi dan denotasi terdapat suatu hubungan yang berbalikan atau dasar terbalik. Maksudnya adalah jika yang satu bertambah maka yang lain akan berkurang. Begitu sebaliknya. Misalkan dalam hubungan tersebut terdapat 4 kemungkinan. Yang pertama, semakin bertambah konotasi akan semakin berkurang denotasinya. Semakin berkurang konotasi, semakin bertambah denotasinya. Semakin bertambah denotasi akan semakin berkurang konotasi. Semakin berkurang denotasi akan semakin bertambah konotasi. Mungkin akan lebih jelas bila kita lihat contoh-contohnya nanti. Silakan Anda perhatikan contoh-contohnya dalam buku-buku atau dalam materi yang saya sudah bagi di e-learning. Nah, sekarang kita bicara tentang aspek isi atau komprehensi dari sebuah pengertian atau konsep. Isi pengertian adalah semua unsur yang termuat di dalam pengertian itu. Bisa juga dikatakan bahwa aspek isi pengertian atau konsep adalah ciri-ciri atau unsur-unsur yang mewujudkan pengertian atau konsep yang bersangkutan. Jadi aspek isi atau komprehensif berisi unsur-unsur konstitutif objek yang ditunjuk. Jadi, kalau kita berbicara isi dari pengertian, berarti kita berbicara tentang unsur-unsur dari pengertian itu. Misalkan kalau kita berbicara pengertian dari mobil dari sisi komprehensifnya, maka bisa dikatakan bahwa mobil itu memiliki ciri-ciri atau unsur-unsur. Yang pertama, misalkan mobil itu memiliki roda minimal 4. Tentu ada juga mobil yang beroda 3. Tapi pada umumnya mobil itu selalu beroda 4. Misalkan dari sisi bahan bakarnya berbahan bensin atau solar. Dari sisi kemampuan mengangkutnya bisa mengangkut minimal 2 orang atau lebih. Nah, inilah unsur-unsur yang dimiliki oleh mobil kalau kita berbicara tentang konsep mobil dari sisi pengertian dari sisi isinya. Jadi kalau kita berbicara apa pengertian mobil, kalau kita lihat dari sisi isinya, maka kita akan berbicara unsur-unsur yang membentuk mobil itu apa. Ternyata mobil itu memiliki ciri-ciri atau unsur-unsur seperti memiliki roda minimal 4, berbahan bakar bensin atau solar, dan mampu mengangkut penumpang minimal 2 orang atau lebih. Nah, ada banyak kata yang isinya cukup jelas, tetapi ada juga kata atau istilah yang tidak jelas isinya. Misalkan kata-kata demokrasi, keadilan, sosial, nilai, tujuan, keindahan, dan wajar misalnya. Kita tanya isi dari demokrasi itu apa? Kita juga bisa bertanya apa dari pengertian dari apa isi dari pengertian keadilan. Nah,
Karena isinya tidak begitu jelas, maka kata-kata seperti itu disebut sebagai kata yang abstrak. Kita sebut sebagai kata yang abstrak. Saya kira demikian untuk sementara. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dalam materi yang sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.